Halo sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film action yang berjudul Goodbye Mr. Cool. Film ini rilis pada tahun 2001. Film ini mengisahkan seorang ketua gangster yang bertobat karena dirinya dikhianati oleh bos besarnya, serta ia juga telah dipenjara. Lalu dirinya kembali menjadi gangster setelah anak dan istrinya diculik. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari tonton kita. Film diawali seorang gangster yang bernama Alung. Terlihat di sana Alung tengah menjalankan misi dari bos besarnya, yaitu membunuh seorang pengusaha yang berada di Thailand. Semula semua terlihat berjalan dengan lancar, namun ternyata musuhnya itu bukanlah orang biasa. Ternyata ia juga seorang bos gangster yang ada di sana. Dan ternyata Ahlung beserta anak buahnya dijebak oleh bos besarnya. Bos besar Ahlung takut karena Ahlung semakin sukses dan banyak yang mulai mengikuti dirinya. Bosnya khawatir jika posisinya akan digeser oleh Ahlung. Karena itu dirinya dijebak untuk melakukan tugas bunuh diri di Thailand. Dalam misi itu terlihat Ahlung sangatlah kewalahan dan anak buahnya pun telah tewas. Untung saja Ahlung berhasil selamat walaupun dirinya sempat terluka di bagian kaki. Ahlung kabur menggunakan sebuah bajai. Setelah itu dirinya pun lalu menghubungi bosnya. Dirinya menaruh curiga terhadap bosnya. Namun tiba-tiba dirinya disergap oleh polisi dan ia pun akhirnya ditangkap dan dipenjara di Thailand. Singkatnya Ahlung telah berada di sel tahanan. Di situ Ahlung kemudian bertemu dengan seorang mantan bos gangster di Hong Kong. Mantan bos gangster itu lalu mengatakan bahwa dirinya telah dipenjara 10 tahun dan akan dihukum mati 2 minggu kemudian. Pria itu juga mengatakan dirinya sangatlah menyesal dan kalau boleh mengulang waktu dirinya akan kembali bertaubat. Mendengar hal itu Ahlung pun merenung dan ingin bertaubat. Singkatnya 6 tahun berlalu, terlihat Ahlung telah bebas dari penjara dan telah kembali ke Hong Kong. Lalu dirinya menemui salah satu anak buahnya yang bernama Fei Chow. Di situ Fei Chow telah bertaubat dan membuka sebuah restoran. Di situ kemudian Ahlung mengatakan bahwa dirinya ingin bertaubat dan memulai hidup baru. Fei Chow pun sangat senang. Lalu mereka berdua minum-minum sembari mengenang masa lalu mereka pada saat menjadi gangster. Fei Chow juga mengajak Ahlung untuk tinggal bersamanya dan bekerja dengannya karena Ahlung juga tak lagi mempunyai siapa-siapa di sana. Ia pun menyetujuinya dan sangat berterima kasih karena telah mau menerimanya. Singkatnya Ahlung telah mulai bekerja. Di sana dirinya tampak senang dan bersemangat. Dia banyak bertemu dengan beberapa pelanggan yang berbagai karakter. Kemudian di saat sore hari tiba-tiba Ahlung didatangi oleh kelompok gangster dan ternyata orang itu bernama Tiger. Tiger adalah mantan anak buah Ahlung yang kini telah menjadi bos gangster di salah satu kota di sana. Kemudian Tiger mengatakan kalau dirinya ingin kembali menjadi anak buah Ahlung. Namun Ahlung menolak dan mengatakan kalau dirinya telah keluar dari dunia gangster dan ingin hidup normal. Mendengar hal itu Tiger sempat tak percaya dan mengira kalau Ahlung hanya bercanda. Namun melihat sikap Ahlung yang serius, Tiger pun paham dan kemudian pergi dari sana. Setelah itu Ahlung banyak juga didatangi oleh kelompok gangster lainnya. Para gangster itu rata-rata banyak yang mengenal Ahlung pada waktu dulu. Sebagian juga merupakan mantan anak buah Ahlung yang telah menjadi bos gangster di sana. Tujuan mereka semua sama, adalah untuk mengajak Ahlung menjadi gangster kembali. Namun Ahlung tetap kukuh pada pendiriannya untuk hidup normal. Singkatnya keesokan harinya Ahlung kembali didatangi oleh kelompok gangster lagi yang diketuai oleh Purno. Purno dulu merupakan salah satu anak buah Ahlung, namun kini dirinya adalah termasuk 3 besar penguasa Hong Kong. Di situ Purno mengatakan kepada Ahlung, jangan lagi masuk ke dunia gangster, kalau tidak ia akan menghancurkan Ahlung. Mendengar hal itu Ahlung hanya tertawa. Ia juga mengatakan bahwa dirinya memang tidak tertarik untuk masuk kembali ke dunia gangster. Kemudian tak lama dari itu datang seorang pelanggan wanita yang bawa anaknya. Lalu setelah selesai makan, wanita itu menitipkan anaknya kepada Ahlung. Ia beralasan untuk pergi keluar membeli cabai. Namun sampai malam hari dan toko mau tutup, wanita itu juga belum datang untuk menjemput anaknya. Melihat hal itu Ahlung lalu menghampiri anak itu dan menanyakan alamatnya. Namun tak disangka anak itu malah memanggil Ahlung dengan sebutan ayah dan akan tinggal bersamanya. Anak itu juga memberikan Ahlung sebuah nomor HP. Lalu Ahlung menghubungi nomor itu dan wanita itu mengatakan bahwa anak itu adalah benar-benar anak Ahlung dari mantan pacarnya dulu waktu Ahlung menjadi bos gangster. Walaupun Ahlung belum sepenuhnya percaya dengan omongan wanita
wanita itu, dirinya tetap memberikan anak itu tempat tinggal karena dirinya merasa kasihan dengan anak itu. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang berada di bandara Hong Kong. Wanita itu bernama Helen. Ia merupakan mantan pacar Ah Lung dulu waktu masih menjadi bos gangster. Dan sekarang Helen adalah pacar dari Steven, salah satu bos besar yang ada di Hong Kong. Di situ Helen mendapatkan telepon dari Annie, salah satu anak buahnya yang dipercaya untuk menjaga anaknya. Di situ Annie mengatakan kalau Ah Lung kini telah berada di Hong Kong. Ia juga telah menitipkan anaknya kepada Ah Lung karena dirinya kini menjadi buronan polisi. Kemudian di sisi lain terlihat Ah Lung yang tengah berpikir tentang anak itu, dan anak itu bernama Lupin. Ia berpikir kemungkinan itu memang benar adalah anaknya karena dulu waktu ingin pergi ke Thailand, Ah Lung meninggalkan Helen dalam kondisi sedang hamil. Ia meninggalkan Helen karena Helen ingin ikut dengannya ke Thailand. Ah Lung yang tak mau terjadi apa-apa kepada Helen pun meninggalkannya di sana. Singkatnya keesokan harinya terlihat Ah Lung mengantarkan Lupin pergi ke sekolah barunya. Di situ Ah Lung sangat bahagia dan akrab dengan Lupin yang padahal baru sehari dalam bertemu. Kemudian Ah Lung kembali ke tempat kerjanya dan sedang mengobrol dengan Fat Chow. Tiba-tiba datanglah sekelompok preman yang menagih uang keamanan. Walau sudah diberi uang, preman-premanan itu tetap marah-marah dengan Ah Lung dan Fat Chow. Beruntung tiba-tiba datanglah Helen yang menyuruh preman itu untuk pergi. Helen terlihat kecewa dengan Ah Lung karena dirinya tak melawan saat diganggu oleh preman itu. Di situ Helen juga mengatakan kalau dirinya bisa membantu Ah Lung untuk mendapatkan masa kejayaannya lagi. Namun Ah Lung mengatakan kalau dirinya telah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Mendengar hal itu, Helen pun pergi dari sana dengan rasa kecewa. Namun Helen tak menyerah. Ia mempunyai cara agar supaya Ah Lung mau turun ke jalan dan menjadi gangster lagi. Hari-hari pun berlalu. Terlihat Ah Lung dengan Lupin terlihat sangat akrab dan Ah Lung semakin yakin kalau Lupin memang benar-benar anaknya. Singkatnya pada malam hari, guru Lupin mendatangi Lupin di restoran. Ia di sana yaitu untuk memberikan jam pelajaran tambahan kepada Lupin. Namun tak lama dari itu ketika sedang belajar, mereka didatangi sekelompok muda-mudi yang ternyata muda-mudi itu adalah teman dari guru Lupin. Mereka di sana bermaksud untuk mengajak guru Lupin pergi keluar. Namun guru Lupin menolaknya. Mengetahui penolakan itu, pemuda itu lalu marah dan ingin memukul Lupin. Lalu datanglah Ah Lung yang mengetahui bahwa anaknya akan dipukul. Ia pun langsung menyeret dan menyuruh pemuda itu untuk pergi dari restoran itu. Di situ sempat terjadi keributan. Namun akhirnya Ah Lung berhasil mengeluarkan pemuda itu. Namun tak berselang lama dari itu, datanglah para kelompok geng motor. Mereka datang karena pemuda tadi tidak terima atas kekalahannya dengan Ah Lung, dan ia pun memanggil bosnya. Mereka semua datang ke sana dan mengepung restoran Ah Lung. Lalu mereka semua menyuruh Ah Lung untuk keluar dan menyuruhnya bertanggung jawab. Ah Lung pun keluar dan menemui bos geng motor itu. Dan di saat bos geng motor itu akan memukul Ah Lung menggunakan tongkat besi, Ah Lung langsung menunjuknya dulu hingga kacamatanya pecah. Lalu tak lama dari itu datanglah Tiger dan Jason karena mereka mendengar Ah Lung akan dikeroyok oleh geng motor. Mereka datang dengan pasukan penuh. Melihat hal itu, nyali geng motor itu pun ciut saat mengetahui bahwa Ah Lung memiliki anak buah yang banyak. Di sisi lain, kejadian ini langsung cepat menyebar ke semua bos-bos gangster yang ada di sana. Beberapa dari mereka terlihat kesal karena mereka mengira kalau Ah Lung akan kembali ke dunia gangster. Kembali ke tempat Ah Lung, terlihat para geng motor itu pun lalu minta maaf kepada Ah Lung dan kemudian pergi dari sana. Lalu setelah para geng motor itu pergi, kemudian Ah Lung memarahi Jason dan Tiger. Ia mengatakan kalau dirinya mampu mengatasi masalahnya sendiri. Lalu Ah Lung menyuruh keduanya untuk pergi kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu keesokan harinya terlihat Helen telah mendengar kabar tentang Ah Lung tadi malam. Ia sangat bahagia dan yakin kalau Ah Lung masih sangat pantas untuk menjadi bos gangster di Hong Kong. Kemudian ia menjalankan rencananya. Ia sengaja mencari masalah dengan salah satu bos gangster yang bernama Cobra. Ia sengaja menggelapkan heroin milik Cobra agar dirinya diculik dan Ah Lung akan turun ke jalan dan menyelamatkannya seperti dulu. Lalu ia pun ditangkap oleh Cobra. Ia langsung menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Jojo untuk mengabari Ah Lung. Jojo lalu menceritakan rencana Helen kepada Ah Lung. Ia melakukan ini agar Ah Lung kembali ke dunia gangster. Tapi kalau Ah Lung tak mau menyelamatkan Helen, Cobra akan benar-benar membunuh Helen. Mendengar hal itu, Ah Lung pergi menemui pacar Helen yang bernama Steven. Di situ ia mengatakan
mengatakan bahwa dia dan Helen hanyalah masa lalu dan ia tak akan mengganggu hubungan mereka. Maka dengan itu Ah Lung menyuruh Stephen untuk menyelamatkan Helen. Mendengar hal itu, Stephen lalu menemui Cobra dan menyuruhnya untuk membebaskan Helen. Stephen juga berjanji kepada Cobra ia akan mengembalikan heroin itu. Lalu Stephen membujuk Helen untuk mengatakan di mana barang itu ia sembunyikan. Lalu setelahnya Helen pun marah karena yang membebaskannya adalah Stephen, bukanlah Ah Lung, dan mereka berdua pun akhirnya putus. Lalu Stephen pun marah, ia juga mengancam akan menghancurkan Helen dan juga Ah Lung. Kemudian terlihat Helen menemui Ah Lung. Ia mengatakan kenapa Ah Lung sungguh tega dan tidak datang untuk menyelamatkannya. Mereka pun akhirnya cekcok dan Ah Lung kembali mengatakan bahwa dirinya tak akan kembali ke dunia gangster. Helen yang melihat Ah Lung marah, ia pun sadar. Lalu ia meminta maaf dan mengatakan kepada Ah Lung kalau semua yang telah dilakukannya ini karena sebenarnya dirinya masih sayang kepada Ah Lung. Ia juga berjanji akan keluar dari dunia gangster dan akan merawat anaknya bersama dengan Ah Lung. Lalu terlihat Cobra yang telah mendengar dari anak buahnya kalau Helen telah kembali ke Ah Lung. Ia lalu memanas-manasi Stephen kalau Helen selama ini hanya memanfaatkannya dan membohonginya. Kini Helen telah kembali tidur dengan Ah Lung. Stephen yang mendengar itu ia pun marah lalu menyuruh anak buahnya untuk menculik Helen dan anaknya. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk mendatangi restoran Ah Lung dan menyuruhnya untuk mengangkat telepon. Di situ Stephen mengatakan bahwa dirinya mengajak duel Ah Lung di building tower jam 7 malam kalau ingin anak dan istrinya kembali. Singkatnya malam pun tiba. Terlihat Ah Lung telah mendatangi tempat Stephen. Di sana terlihat juga banyak bos-bos gangster di kota itu yang datang untuk menyaksikan pertarungan Ah Lung dan Stephen. Dan terlihat juga Cobra hadir di sana sebagai wasit. Stephen mengatakan jika dirinya kalah dari Ah Lung maka ia akan keluar dari kota itu. Dan begitu pun sebaliknya. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Di situ terlihat Ah Lung sempat terpojok. Namun akhirnya mampu memojokkan kembali Stephen. Ia pun ingin membunuh Stephen, namun ia tak jadi membunuhnya dan membiarkannya hidup. Stephen pun mengakui kekalahannya dan akan pergi dari kota Hong Kong. Ia juga membebaskan Lupin dan juga Helen. Lalu di saat Ah Lung sedang menggendong Lupin, tiba-tiba salah satu anak buah Cobra menusuk Ah Lung tepat di dadanya. Melihat hal itu, Tiger dan Joseon pun memukuli orang itu. Dan Ah Lung yang telah mengeluarkan banyak darah, ia pun tak mampu bertahan lama. Lalu ia menyampaikan kata-kata terakhirnya untuk Lupin, dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, kami Mimin Asik Movie pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.